Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Terima kasih yang selalu setia bersama saya. Terima kasih yang selalu hadir bersama saya. Terima kasih. Oke. Ada dapat screenshotan, tapi kan saya nggak pernah screenshot balik terus di-up ya Mbak ya. Jadi dulu saya pernah melakukan itu karena ditegur oleh orang-orang di belakang saya. Saya selalu bilang, ya teguran itu bagus, kritikan itu bagus, sarannya juga bagus. Makanya saya tidak pernah upload screenshotan di setiap status saya. Oke. Dapat screenshotan yang mengatakan bahwa saya itu memanjakan para TKW. Saya itu bukan mengedukasi para TKW. Saya itu membuat TKW itu kecanduan dengan kenyamanan. Oke. Sebenarnya nggak pingin bahas, tapi kok geli juga ya setiap kali status kok dikatakan seperti itu. Yang merasa tidak selevel dengan presiden dan ini dan itu. Saya tidak ingin merespon banyak. Saya cuma ingin bilang satu hal. Kalau hatimu sakit, hatimu terluka, ya jangan ajak orang lain untuk terluka bareng sama kamu. Jadi kalau kamu ada kepahitan dengan saya, kalau kamu ada masalah dengan saya, jangan ajak pasukanmu untuk membenci saya juga. Nah itu. Jadi, karena kamu sebagai orang yang pernah terkenal, orang yang wow banget, seharusnya kan membiarkan orang lain bersaing secara sehat. Anda memberikan informasi dengan gaya Anda, saya memberikan informasi dengan gaya saya, ada yang salah? Tidak kan? Jadi udah, jangan dibahas terus-terusan, terus konten saya di-review terus gitu loh. Apa sih untungnya? Kalau memang saya dan Anda tidak cocok, nggak apa-apa. Oke, memang seseorang itu beda kelas. Ya udah, kelas kamu itu hebat, jos gandos. Saya itu bukan siapa-siapa. Saya itu cuman memberikan kenyamanan di antara kerusuhan hati yang selama ini ada. Ya, kalau saya dibilang untuk menjatuhkan dan memberikan racun candu pada orang lain, terus masalahnya sama sampean apa? Apakah candu saya ini membuat orang-orang gila? Tapi candu saya ini hanya membuat orang tenang. Jadi saya selalu bilang, kalau saya tidak bisa memberikan solusi, kalau saya tidak bisa menjadi alat penerang buat mereka, setidak-tidaknya saya bisa membuat mereka tidak terlalu khawatir dengan keadaan. Kan saya dari awal sudah bilang, curhat sama saya, bukan berarti saya bisa membantu 100% memberikan solusi. Lu ingat, saya itu manusia biasa yang punya kelemahan, kekurangan, dan ketidakberdayaan. Kadang-kadang aku ya iso ngamuk. Tapi stop lah komen tentang saya. Udah, ntar orang lain yang memberikan screenshotan ke saya. Dan saya sempat berbicara dengan keluarga saya. Saya menceritakan apa yang Anda coba berikan pada saya. Tapi ternyata keluarga saya memberikan aura positif tetap pada saya, di mana mengatakan, kamu itu sebenarnya hebat. Maksud saya Anda adalah orang hebat yang dimana mencari peluang untuk saling menyakiti orang lain dan Anda merasa bangga. Dan kita beda. Sampean bisa memberikan edukasi dengan kekerasan, Anda bisa melakukan edukasi dengan kekuatan, Anda bisa memberikan edukasi dengan menampar, dan saya dengan versi saya. Kan saya sudah bilang dari awal, versi kita beda. Udah jalan aja dengan versi Anda. Dan saya jalan dengan versi saya. Kalaupun ada orang sampai kecanduan sama saya, loh ya kita beda kelas. Soalnya ilatku itu loh. Ilatku itu, lidahku itu, ada keikhlasan. Weis, bukan ilmu susuk emas ya, bukan ya. Nggak ada hubungannya dengan ilmu susuk emas. Jadi, dari lidah saya itu ada keikhlasan. Ikhlas kok nggak konten bentuk duit loh, kan Tuhan yang balas. Tuhan yang balas. Dengan adanya konten ini banyak yang tertarik, terus Tuhan kasih saya rezeki. Loh, ya kan nggak salah. Bener tidak? Secara logika, saat kita melakukan dengan sesuatu yang ikhlas, Tuhan itu kasih berkat pada saya. Ya jangan cemburu. Jadi gini loh Mbak, dari dasar hati, kalau kita nggak ada damai sejahtera, kalau pikiranmu kemerungsung, jangan bawa orang lain ke auramu.
Kalau kamu sendiri tidak tenang, ya jangan lakukan hal itu. Loh, saya ini banyak musuhnya secara langsung dan tidak langsung. Itu saya ada musuh-musuh yang dimana dengan sengaja menjatuhkan saya. Tapi saya tidak akan membalasnya. Kenapa? Apakah saya tidak bisa marah? Loh, bisa. Apakah mulut saya tidak bisa menghina? Bisa. Tapi dari hinaan itu apa yang saya dapatkan? Jika saya memusuhi Anda dan menghina Anda terus-terusan, apakah saya dapatkan rezeki? Tidak. Saya bisa ngajarin orang lain dengan berkata bahwa rezeki itu turun saat hati kita bersih. Rezeki turun itu sama kayak helikopter. Tapi hati saya busuk, percuma. Karena itu saya mendapatkan banyak berkat, Mbak. Kalau masalah, saya juga punya. Tapi selalu bagaimana cara menghadapi masalah itu. Bener gak? Jadi pribadimu gak beres, ya jangan ikut campurkan orang lain agar sama denganmu. Lah itu, bereskan dulu urusan hatimu. Kamu ninggalkan nomor HP di sosial media, giliran di telepon beger jeger ger. Lu kalau saya pribadi, saya itu satu hal, saya berani melempar, saya berani dilempar. Jadi saya berani melemparkan nomor saya keluar, berarti saya berani diteror oleh siapapun, termasuk degarangan-degarangan. Apa kamu kira saya tidak menghadapi itu? Tapi suami saya selalu bilang, respon saya itu yang lebih penting daripada cacian dan makian itu. Kalau respon saya jelek, maka saya akan membalasnya dengan jelek. Kalau respon saya baik, bagaimanapun Anda membenci saya, tidak ada alasan Anda untuk membunuh saya. Jadi nggak usah dibunuh kalau memang sudah waktunya saya pergi. Itu sudah nggak ada ampun. Gini lah Mbak, jadi input dan output kita, lingkungan kita tuh beda. Dan saya yang mendengarkan dari Pak Abdi ya, dari motivasi itu adalah kesuksesan kita 5 tahun ke depan itu tergantung dari pergaulan kita, buku kita, atau konten yang kita lihat. Jadi pergaulan kita, buku yang kita baca, dan konten yang kita lihat. Kalau konten kita tentang gosip, ya kedepannya ya jangan harap ada perubahan dalam hidupmu. Intinya cuma panas, gerah, emosi, ngamuk. Lah kalau konten yang kamu lihat tentang prahara rumah tangga, ya rumah tanggamu dewe nggak jelas. Akhirnya suka main drama. Terus kehidupanmu penuh dengan tertawa ke TV, yo efekmu selalu gembira. Loh, tapi di konten saya itu nggak jelas. Kenapa saya gak bilang nggak jelas? Ada nangisnya, ada guyunya, ada bekernya. Iya kan, bener nggak? Kayak nano-nano, kayak gado-gado. Jadi konten saya ini menjadi candu. Kenapa? Karena ada semua hal di kehidupan nyata. Ada yang drama, ada yang menguras air mata. Sampai anak-anak bilang, wah konten pagi-pagi sudah bawa bawang semua. Kenapa? Karena memang kebawa aura, Mbak. Jadi kalau kamu terus menebarkan auramu negatif, silahkan monggo. Tidak ada hubungan dengan saya. Cuman orang-orang itu yang baper. Karena saya sendiri itu tidak pernah tahu status Anda. Ini kenapa saya itu tidak pernah nyenggol sana nyenggol sini. Karena kalau saya ada waktu luar, saya ada waktu luang, itu saya tuh lebih memilih untuk membaca buku atau mendengarkan motivasi-motivasi. Jadi saya tidak akan berpikir dengan sesuatu atau saya cari sensasi yang lain, tidak. Saat saya nganggur, tidak buat konten, ini input saya itu sesuatu yang bermanfaat. Ngaji filsafat itu saya tidak pernah berhenti. Kalau ada waktu luang ya, Pak Abdi, terus Bante Utomo, terus Pak Chandra, itu saya ikutin. Yang Chandra Indonesia itu yang seorang pembisnis before 20 ya, before 20 apa before 30 itu. Sebelum 30. Itu saya mendengarkan motivasi-motivasi itu. Bagi saya Pak Chandra itu hebat banget. Dimana pencerahannya, itu bukunya Badai Pasti Berlalu, itu kan kenyataan hidup ini berubah terus. Jadi buat Anda yang selalu mencoba untuk mengkritisi apa yang ada pada saya, yuk kita diskusi seperti dulu lagi. Bukan cari sensasi, tapi saling mengoreksi, coba saling mengerti satu sama lain. Karena saya yakin dan percaya kekuatan kita itu
sangat luar biasa. Kalau Anda punya masalah pribadi dengan saya, ya wis nggak usah nyebut saya itu permanen atau tidak permanen. Saya itu babu. Saya itu pembantu dari Indonesia ke sini. Dan dari sampai saat ini saya sama. Cuman bedanya kamu dapat gaji dari majikan, saya dapat gaji dari YouTube. Walah, apa sangar. Iya kan? Kenapa? Karena keikhlasan. Tujuan awal bukan mendapatkan uang dari YouTube. Tujuan awal adalah memberikan informasi dan motivasi, edukasi. Tapi berubah menjadi curhatan dan ternyata Tuhan memberikan kekuatan pada saya. Iki loh, kowe mendino ngoceh-ngoceh tak gaji. Ya kan syukur alhamdulillah loh. Jadi disinilah kekuatan dari belakang. Saya selalu bilang, uang adalah segalanya. Enggak juga. Karena kalau kita berpikir uang adalah segalanya, maka kita akan bekerja keras untuk mendapatkan uang. Tapi kalau cinta adalah segalanya, kita memberikan cinta, uang akan ikut. Jadi jangan terlalu sombong kamu bilang, hei majikan masih memberikan gaji kamu. Itu posisi kamu sehat, posisi kamu sakit, dan sudah tidak layak bekerja. Apa yang kamu bisa lakukan? Menerima cacian dan makian. Ingat, ngeluarin kata-kata jelek itu lebih indah, lebih mudah, lebih cepat daripada menata hati, ngira-ngira sakit nggak ya? Jangan deh. Ditahan dulu. Jadi saya pribadi itu ingat loh, saya itu bukan tidak bisa marah loh, saya itu bisa marah, saya bisa emosi, saya bisa jungkir balik juga. Ada batas-batasan di mana saya cross button line, saya gampar gitu loh. Tapi saya bilang, mukul sih enak. Tapi apa ada kelebihannya saya mukul? Setelah saya mukul emangnya saya bisa naik surga? Enggak juga. Jadi karena itu saya selalu bilang pada diri saya sendiri, bahkan saya memberikan konten ini agar kita itu lebih sabar dan mawas diri. Empati. Bukan empal dikai pati. Jadi hidup ini harus punya perasaan juga. Jangan kayak punya pisang. Pisang kan punya jantung toh, tapi kan nggak punya hati. Lah kita manusia punya jantung, punya hati. Karena itu kalau nurutin peraturan, ya harus ditaati. Tapi ada sesuatu di balik peraturan itu yang lebih baik lagi, yaitu empati. Lah perasaanmu nggak ada baiknya sama majikan, ya kamu syukur alhamdulillah dapat majikan yang baik. Tapi pasti hatimu gerangsangi. Kenapa? Dari nada bicaramu, dari gaya bicaramu. Saya itu tidak bisa menghakimi. Apalagi saya bisa menerawang, itu goblok, bodoh, saya itu nggak ada. Saya itu nggak pinter kayak gitu. Cuman guyon tok. Jadi saya itu nggak ada ilmu penerawangan, ilmu yang lain itu nggak ada. Aku ngejak guyon tok. Jadi nggak usah dibahas tentang ilmu penerawangan saya, karena ilmu perdukunan saya belum lolos. Banyak orang belajar ilmu dukun tapi bukannya dukun yang baik, malah dari dukun cabul. Jadi buat Anda yang sangat hebat di luar sana, appreciate banget dengan apa yang kamu berikan. Banyak orang komen tentang kamu yang baik. Yuk kita lihat kenapa nggak di screenshot yang baik, kenapa di screenshot yang jelek. Jadi berbagi informasi. Kalau memang tidak dibayar, ya udah berikan dengan ikhlas. Kalau memang ikhlas, nggak ikhlas, ya jualan abab kayak saya ini. Jualan abab yang dari awalnya itu bukan di uang, dari informasi, tapi berubah jadi uang. Malah sombong Miss ora. Tetap saya punya tujuan awal di mana rumah singgah itu tetap jadi target saya dari dulu sampai sekarang. Jadi saya terima kasih sekali. Ingatkan saya jika saya ada sesuatu yang over, ada sesuatu yang dimana menurut kalian tidak baik, walaupun kadang-kadang banyak yang komen sebenarnya tidak baik. Saya akan saring dan mencoba menjadi diri saya sendiri untuk lebih baik lagi, belajar lebih baik lagi. Dan buat teman-teman yang di luar sana, kekuatan terhebat dalam hidup kita adalah dari Tuhan dan kepercayaan dalam hati. Apa yang bisa kita lakukan adalah berdoa dan berusaha, berdoa dan berusaha. Berusaha saja tanpa doa itu sombong, berdoa saja tanpa usaha tidak bisa juga ya. Jadi dua-duanya itu sangat perlu dan sangat penting. Dan kurang lebihnya saya minta maaf. Ingat sekali lagi, apes tidak ada dalam kalender. Jadi jangan pernah mencoba-coba
Siapa tahu, siapa bisa nasib kita berubah dengan melakukan perdukunan, penghinaan, agar lebih terkenal lagi. Jadi, wes mis, ngoceh ae. Itu aja dari saya, kurang lebihnya saya minta maaf, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat Tuhan mengalir atas kita semua, semoga semua makhluk bahagia, dan bye-bye.